Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Ida, Bunda, yang belum terjawab ketika bagaimana nih jika anaknya pengennya masuk pesantren, orang tuanya pengennya masuk ke pesantren, tapi ternyata anaknya justru, memilihnya, ke sekolah umum gitu. Ini gimana tuh Bunda? Menyelesaikannya seperti apa? Ya, yang pertama ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pesantren itu salah satu wasilah saja ya, salah satu wasilah saja untuk ilmu agama. Jadi ayah dan bunda juga harus pahami bahwa masih banyak jalan jadi luar pesantren yang bisa ditempuh agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah begitu. Nah, namun perlu dipahami juga di sini bahwa pesantren itu adalah salah satu wasilah yang memang sudah terbukti gitu ya secara umum dan juga terbukti secara waktu gitu ya dari zaman dulu sampai sekarang ini adalah wasilah yang efektif gitu ya untuk membentuk kepribadian anak karena proses pembelajaran yang 24 jam tadi ya yang terus-menerus dipantau oleh kiainya. Kiai itu sebenarnya kan senior ya, kiai itu kakak, itu abang. Nah, jadi ada orang-orang yang diamanahi menjadi senior para santri tersebut di blok-blok asramanya begitu. Nah, itu jadi apa namanya sehingga terolah gitu ya, terperhatikan. Nah, ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Kenapa Bunda dan Ayah itu ingin memasukkan anaknya ke pesantren? Nah, ini dulu yang harus diselesaikan sudut pandangnya gitu ya. Nah, apa tujuannya dan targetnya begitu. Nah, kemudian sampaikan kepada anak kita itu jangan dulu bahasanya kamu harus masuk pesantren. Nah, bukan itunya dulu gitu, tapi target dan tujuannya terlebih dahulu gitu ya. Silahkan disampaikan. Contohnya saya tadi itu sampaikan saya ingin kita semua kembali bertemu di hadapan Allah di tempat yang sama yaitu di surganya Allah. Kebahagiaan ayah dan bunda itu adalah bisa bertemu lagi kalian, anak-anak bunda yang bunda didik, begitu di akhirat nanti. Jangan sampai kebersamaan kita hanya di dunia ini saja. Nah, itu kan menjadi sebuah harapan dan cita-cita ayah dan bunda misalnya begitu ya. Nah, untuk mencapai kepada surganya Allah, ternyata kita harus bertakwa. Gitu. Dan takwa ini itu butuh ilmu, gitu ya, butuh ilmu agama untuk bisa jadi orang yang bertakwa. Nah, karena itu, bagaimana kira-kira menurutmu nak untuk menapaki jalan takwa ini? Engkau akan menimba ilmu di mana? Begitu. Nah, sebenarnya kan harusnya orang tuanya ya yang memberikan pengajaran, pendidikan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah menurunkan semua ilmunya gitu ya sampai anak itu di umur sekian misalnya sudah habis ilmunya diturunkan ke anak-anaknya misalnya begitu terus terang misalnya ayah dan bunda sudah menurunkan, sudah memberikan pengajaran dan pengetahuan bunda, pemahaman ayah dan bunda ini kepadamu semuanya, engkau seharusnya mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang lebih
dari apa yang ayah dan bunda miliki. Terus terang bunda saat ini sudah habis ilmunya, bunda butuh bantuan lembaga pendidikan yang lain untuk mengajarimu melengkapi apa-apa yang sudah ayah dan bunda sampaikan. Nah, ada baiknya kita pilih bersama yang sesuai dengan target dan tujuan kita semua, begitu. Jadi dipahamkan dulu gitu target dan tujuannya apa. Karena kadang-kadang saya coba selami ya anak-anak yang ke pesantren itu dengan ungkapan yang tidak baik dari orang tuanya, seolah-olah anaknya itu kayak dibuang gitu. Kan dia tuh berpikirnya adik-adik dia itu kok bisa tinggal di rumah, makan bisa enak, bisa nonton TV, bisa jalan-jalan sama ayah dan bunda. Kenapa saya harus tinggal di asrama? Kenapa saya nggak bisa jalan-jalan sama ayah bunda? Nah itu kan kalau tidak dijelaskan dengan baik, bisa jadi anak-anak itu tidak punya pemikiran seperti apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang tua gitu ya dengan target dan tujuannya. Nah, ini mungkin yang tidak sampai komunikasinya tersumbat sehingga anak tidak mau gitu ya ke pesantren gitu. Nah, itu bisa dijadikan bahan diskusi terlebih dahulu ya tentang target dan tujuan. Nah, tapi orang tua juga harus konsekuen. Orang tua juga harus konsekuen itu dalam arti bertanggung jawab atas argumennya ya. Tidak asal gitu. Pokoknya kamu harus ke pesantren gitu ya. Nah, nggak bisa gitu juga. Nah, bisa jadi si anak itu ternyata punya pemikiran begini. Ayah dan bunda, saya insya Allah akan menjadi sesuai harapan ayah dan bunda, akan menjadi insan yang bertakwa, tapi jalannya mungkin tidak dengan pesantren. Mungkin dia punya ini ya, punya pemikiran atau punya pengetahuan gitu, atau punya sesuatu gitu di dalam dirinya. Misalnya tuh saya itu sangat tertarik dengan dunia komputer, misalnya begitu ya. Nah, dan saya lihat tidak ada pesantren yang bisa memenuhi keingintahuan dan juga dahaga ilmu saya tentang komputer, ayah dan bunda, begitu. Sehingga bagaimana kalau kita cari sekolah atau sebuah wasilah yang saya bisa belajar komputer dengan baik, tapi saya juga memenuhi harapan ayah dan bunda menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang sama-sama kita ingin meraih tujuan ke akhirat nanti. Nah, bagaimana kalau kita tempuh jalan begini dan begini? Orang tua harus konsekuen. Kalau kemudian pilihan dari anaknya itu tetap akan memberikan output sesuai dengan target dan tujuan, nah jangan sampai dihalang-halangi juga. Kan target dan tujuannya sudah bisa tercapai dengan wasilah yang lain selain pesantren juga. Nah, berarti harus konsekuen. Oke, bisa dengan jalan yang ini, asal tadi target dan tujuannya bisa terpenuhi. Nah, permasalahannya yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, bahkan orang tua punya target dan tujuan spesifik saja, itu jarang-jarang begitu. Ya nggak Teh Melan? Ini justru yang harus banyak introspeksi itu orang tuanya gitu ya. Itu pertama, target dan tujuan spesifik saja kadang-kadang orang tua itu belum punya. Ketika anaknya sudah beranjak remaja begitu, itu kan udah terlambat sekali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahkan orang tuanya juga tidak punya gambaran. Memang kalau di pesantren itu belajar apa aja? Emang di sekolah IT itu belajarnya apa aja? Emang kalau homeschooling itu belajarnya apa aja gitu? Itu juga nggak punya gambaran gitu.
cuman katanya-katanya, bahkan surveinya juga bukan survei yang mendasar gitu ya. Kalau survei ke pesantren itu cuman tengok-tengok, lihat-lihat, oh bagus bangunannya. Kan bangunan yang bagus belum tentu kurikulumnya bagus, belum tentu kiai-kiainya bagus gitu ya, belum tentu juga lingkungannya bagus begitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah apa namanya? Menjadi sebuah kapasitas minimal bagi bagi orang tua untuk mampu memahami apa target spesifik untuk anaknya. Bahkan harusnya fase per fase tumbuh kembang anak begitu. Nah, itu yang pertamanya. Kemudian berikutnya harusnya juga punya parameter yang spesifik per 6 bulan, per tahun begitu. Sehingga ketika pun memang diamanahkan kepada lembaga pendidikan yang lain, maka orang tua bisa ikut mengevaluasi apa yang terjadi dengan anaknya. Nah, ini banyak kejadian kan anaknya diamanahkan ke lembaga pendidikan tertentu gitu ya, orang tuanya kaget, loh kok anak saya jadi kayak begini gitu ya. Nah, sebenarnya itu permasalahan yang harusnya tidak terjadi kalau orang tua mampu mengevaluasi per 6 bulan atau per tahun apa yang menjadi pembelajaran bagi anak-anaknya. Seperti itu. Nah, ini apa namanya? Banyak PR sebenarnya ya, banyak PR yang harus dikuasai oleh orang tua berkaitan dengan pendidikan anaknya. Jangan sampai betul-betul orang tua tuh blank gitu ya, gelap begitu tentang pendidikan anak-anaknya. Yang penting saya cari duit, saya bayar lembaga pendidikan apapun yang bisa mengajari anak saya. Harusnya kan sampai tahu seperti apa lembaga pendidikan tersebut, karena sebenarnya tanggung jawabnya itu ada di orang tua. Kita itu hanya meminta bantuan saja gitu ya kepada lembaga pendidikan itu untuk ikut bersama-sama kita melengkapi apa yang belum kita sampaikan gitu. Tidak bisa dengan serta-merta kita melepaskan diri, karena yang berkewajiban untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka adalah sebenarnya orang tua begitu. Bisa dipahami mungkin ya, Teh Melan, boleh yang bertanya respon lagi di kolom chatnya.